empat perkara ketika dari rahim ibu kita masing-masing ditetapkan, salah satunya adalah ajal. Nah, ajal itu dihitungkan menggunakan Masehi atau Hijriyah. Tapi kalau merujuk kepada surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallah itna asyara sahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah ada 12, dan bilangan Allah sudah Allah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang dimaksud bulannya Allah adalah bulan Hijriyah. Berarti menggunakan kalender Hijriyah untuk menentukan waktu ajal kita di dunia ini, begitu ya. Itu kalau sesuai gitu ya. Ini kan hanya perkiraan, hanya praduga, hanya analisis. Tapi yang benar ya insya Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui atas itu semuanya. Dan hadirin sekalian, kita akan melanjutkan materi tentang sirah nabawiyah. Jadi materi sirah nabawiyah ini kalau di bulan ini itu membahas tentang hijrah gitu ya. Nah, kita pun juga sedang membahas hijrah gitu ya. Tapi dengan versi lengkapnya, versi detail, versi rinci, ya, versi lengkapnya. Dan alhamdulillah kita sampai kepada pembangunan Masjid Nabawi, di mana yang difikirkan oleh Nabi pertama kali adalah tempat ibadah. Sebagaimana di Mekah ada tempat ibadah, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Di situ di dekat Ka'bah ada tempat ibadah yang biasa Nabi SAW sholat di sana, ibadah di sana. Maka ketika hijrah ke Madinah, yang difikirkan oleh Nabi adalah tempat ibadah. Kemudian yang kedua, yang akan dilakukan oleh Nabi di awal-awal selain membangun Masjid Nabawi, yang kedua adalah mu'akhad atau ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dan konsepnya adalah saling membantu, saling supporting antara yang mampu dengan orang yang tidak mampu, atau orang yang setara paling tidak. Ya, sama-sama mampu, tapi karena kondisinya sedang bangkrut, ditinggal semua hartanya, sehingga disaudarakan dengan yang setara. Ya. Nah, hadirin sekalian, inilah Nabi kita SAW. Nabi kita ini memberikan suri tauladan kepada kita semua bahwa yang perlu diperhatikan ketika kita semua membangun rumah atau mencari rumah, pastikan ada rumah ibadah yang akan kita jadikan sebagai rutinitas kegiatan ibadah kita. Itu yang paling penting. Jadi bisa jadi mungkin lebih mahal, ya. Tapi karena dia dekat dengan masjid, tempat ibadah yang sefrekuensi, sefikroh, maka dia mengambil rumah tersebut misalkan. Tidak ada masalah. Atau paling tidak, kalaupun harus ditempuh dengan motor, tidak begitu jauh misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsipal ini sering dilupakan. Yang ada adalah orang kalau membeli rumah, ya rumahnya dulu seperti apa, kemudian baru tempat ibadah. Ya. Padahal tempat ibadah itu adalah eksistensi kita dan keluarga kita. Kita
harus mendekat diri ke masjid, kita mendidik anak kita juga ke masjid. Sehingga apa? Sehingga pendidikan spiritual itu datang dari rumah, bukan dari sekolah. Pendidikan tentang Islam itu diajarkan dari rumah, bukan dari sekolah. Dengan orang tuanya membersamai, mengajak ke masjid, ditata, diatur, dan sebagainya, sehingga anak tumbuh besar di rumah Allah, ya, rumah Allah. Nah, ini yang perlu difikirkan oleh hadirin sekalian ketika ingin mencari rumah, ya. Ketika ingin mencari tempat tinggal, nah pastikan ada tempat ibadah yang sesuai dengan hati kita. Nah, kemudian yang kalau kita melihat tentang sirah Nabi juga seperti itu, gitu ya. Di mana Nabi SAW membangun rumah Allah dulu sebelum rumah pribadinya. Jadi Nabi nanti fokus untuk membangun Masjid Nabawi. Nanti pembangunannya sekitar 12 sampai 15 hari. Selama 15 hari itu nanti Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kebetulan rumah yang paling dekat dengan lokasi pembangunan Masjid Nabawi itu adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Dari situ nanti Nabi tinggal, dan kita tahu, ya, kita tahu bahwa rumahnya Abu Ayyub itu 2 tingkat. Dan saat itu Rasulullah SAW dipersilakan oleh Abu Ayyub untuk tinggal di atas, gitu ya. Tinggal di atas, tapi Rasul minta izin kalau seandainya saya tinggal di bawah seperti apa. Soalnya saya akan kedatangan banyak tamu. Kalau tamunya ke atas kan nggak mungkin. Tapi kalau di bawah, saya lebih leluasa untuk menerima tamu yang datang. Karena alasannya memang benar seperti itu, Abu Ayyub dengan berat hati pindah ke atas. Gak enak, Rasul di bawah, beliaunya di atas. Ya, secara adab kan boten sopan gitu ya. Kan boten enak juga. Apalagi kan kita bicara rumah zaman dulu ya. Zaman sekarang kan mungkin sudah redam suaranya. Jadi kalau bangunan sekarang 2 lantai dicor gitu, insya Allah yang di bawah kalau jalannya santai nggak akan keganggu, kecuali kalau lari-lari misalkan atau kemudian loncat-loncat, mungkin yang di bawah keganggu. Tapi kalau jalannya santai, insya Allah tidak mengganggu. Nah, bawah itu nggak enak. Selain memang secara adab Rasul di bawah, beliau di atas, itu jelas kayak orang sopan gitu. Yang kedua, kalau rumah Abu Ayyub itu, kalau jalan begitu, itu gogrok kayu-kayunya gitu ke kamar Nabi SAW gitu. Jadi sebenarnya nggak mau ya, biarkan Rasul yang menggogrokkan, nanti kita sapu nggak apa-apa gitu, daripada kita yang gogrokkan, Nabi yang nyapu gitu, rasanya rapenak banget itu, rasanya itu nggak enak sekali gitu ya. Makanya Abu Ayyub bilang sama istrinya, kalau jalan harus merangkak. Ojo ngantek suaranya mengganggu Nabi SAW, baik Nabi istirahat atau Nabi sedang ada tamu. Pokoknya jalannya harus timik-timik gitu ya. Jalannya timik-timik. Kalau bisa tidak ada suara. Suaranya aman, suaranya bisa diatur ya.
suaranya bisa dikondisikan. Ya. Itu saking hati-hatinya Abu Ayyub Al-Ansari bersama Rasulullah SAW di rumahnya. Ya. Nah, nanti setelah Masjid Nabawi selesai, kemudian bangun rumah Nabi SAW. Ya. Di samping Masjid Nabawi. Nah, nanti dari situ Rasul baru tinggal di rumahnya. Jadi selama pembangunan Masjid Nabawi sama rumah pribadi Nabi itu Nabi SAW tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa pemilihan rumah, pemilihan pembangunan Masjid Nabawi itu berdasarkan petunjuk Allah yang diilhamkan kepada ontanya Nabi bernama Qaswa, ya, yang mana onta Nabi ini berjalan dan kemudian duduk di area pembangunan masjid, kemudian disuruh berdiri, bangun, kemudian kembali lagi duduk, kemudian disuruh bangun lagi, nggak mau. Maka kemudian Nabi dalam riwayat Bukhari mengatakan, hadza huwal manzil. Nah, disinilah tempat saya tinggal, disinilah akan dibangun Masjid Nabawi. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ternyata tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi adalah tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar, asuhan dari sahabat As'ad bin Zurarah bernama Sahal bin Suhel. Ya. Yang dulu tempat itu awalnya dijadikan sebagai tempat penjemuran kurma. Sedangkan di sekitarnya adalah tanah yang tidak datar, sedikit pohon kurma dan beberapa kuburan orang yang musyrik. Ya. Kemudian setelah menyampaikan kepada dua anak yatim tadi, yang mana sebenarnya dua anak yatim ini ingin mewakafkan, ya, kemudian Rasulullah SAW tidak berkenan untuk menerima wakaf dari dua anak yatim tadi itu. Ini karena sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW ingin terlibat penuh di dalam pembangunan Masjid Nabawi yang akan dijadikan sebagai poros utama dari peradaban Islam nantinya. Jadi Nabi ingin mengambil alih penuh untuk membeli tanah milik dua anak yatim tadi itu. Sehingga hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Masjid Nabawi dibangun atas fondasi keadilan, kehalalan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan. Ya. Di mana Nabi bisa jadi memanfaatkan juga bisa. Tapi ini kan kelompok rentan, satu. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Dia masih butuh untuk operasional. Dia butuh untuk kehidupan berikutnya. Sehingga Nabi tidak zalim dalam hal ini. Nabi memberikan hak kepada anak yatim tadi itu yang menjadi pemilik tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi. Itulah Nabi SAW. Dia tidak langsung menerima apa adanya begitu, tapi lihat kondisi siapa yang memberi. Kalau kondisinya seperti Utsman begitu ya mungkin langsung diterima karena dia masih memiliki harta yang begitu banyak. Tapi ini anak yatim, dia nggak punya apa-apa, mungkin hanya tanah ini misalkan. Kalau dia ambil, bagaimana kehidupan setelahnya? Nah, itulah yang menjadi
analisis para ahli sejarah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli tanahnya, tidak menerima wakafnya. Padahal kalau menerima wakaf kan juga kebaikan untuk anak yatim tadi itu, tapi Nabi tidak, karena ini persoalan kelompok rentan yang harus dilindungi masa depannya. Karena ada beberapa sahabat yang ketika sedekah mau diberikan kepada Islam, maka Rasul tanya keluarganya, dan Rasul tahu tentang keluarganya. Udahlah, hartamu untuk keluargamu saja. Hartamu kamu berikan kepada keluargamu saja. Kenapa? Karena keluarganya masih banyak yang berkehidupan susah. Banyak dari keluarganya yang rentan. Sehingga kamu nggak usah sedekah untuk masjid, kamu sedekahnya untuk keluargamu saja misalkan. Gitu ya. Kemudian misalkan ada seorang yang mengaku berzina di siang bulan Ramadan, ya, poso-poso malah berzina, mohon maaf. Jadi di siang hari bulan Ramadan dia berkumpul dengan istrinya, maksud saya, dia berkumpul dengan istrinya, maka dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, celakaku ya Rasulullah. Dan Rasul bertanya, kenapa kamu ngomong seperti itu? Karena saya telah mengumpuli istri saya. Aduh, ini gimana ini ya? Akhirnya kemudian, ya sudah kalau gitu harus ada kafarohnya. Nah, kafarohnya untuk memerdekakan budak, nggak mampu. Kemudian suruh puasa 2 bulan berturut juga nggak mampu juga. Gitu ya. Ya, Rasulullah sedina sebulan sabot, mungkin 2 bulan gitu ya. Wah, kemeng ini, ya. Nggak mungkin bisa ya. Berat ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu memberikan makan 60 anak yatim. Ya, kemudian ya akhirnya saya nggak punya apa-apa gitu. Bahkan saya termasuk memberikan 60 makan orang miskin, mohon maaf. Ya. Memberikan makan 60 orang miskin. Nah, terus orang tadi itu ngomong, ya Rasulullah tidak ada yang lebih miskin dari saya gitu. Akhirnya dikasih, sudah ini kamu berikan kepada tetangga kamu, ya Rasulullah, tetangga saya itu sudah lumayan, yang paling miskin itu saya, kayak gitu. Sudah berarti kamu berikan kepada keluargamu. Nah, artinya Nabi fleksibel sekali gitu, ya, melihat kondisi dari orang tersebut, ternyata harusnya kafarah itu untuk orang lain, ya, diberikan kepada orang lain, tapi ternyata tidak ada yang lebih miskin daripada dirinya, sehingga kafarahnya untuk dia dan keluarganya, gitu, gitu ya. Jadi unik memang, ya. Nabi SAW memberikan solusi yang luar biasa, tidak abai terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para sahabatnya. Ya. Nah, begitu juga dengan ini, ya, bagaimana pembebasan lahan ini menunjukkan Rasulullah menegakkan keadilan di atas segalanya, di mana itu memang ingin diwakafkan, tapi Nabi tahu itu adalah milik anak orang yatim yang punya masa depan, yang sekiranya kalau dia mendapatkan harta dari tanah ini, dia bisa berdagang misalkan, dia bisa beternak dengan hasil uang yang dia dapatkan gitu ya. Kan lumayan yang seperti itu. Kan dapatnya sekitar 10 dinar ya setiap orang. Jadi Rasulullah SAW membeli tanah milik orang yatim itu, 2 anak yatim tadi itu sekitar 20 dinar. Kalau 1 dinar itu sekarang berapa? 11 juta ya 100-an juta lah. Ya, 100-an. Karena 1 dinar itu 4,5 gram emas. Kalau sekarang 1 gramnya 2,6, ya berarti kan sekitar 11 kali 10 110 juta. Ya, kan lumayan. Ya lumayan kan, tinggal usaha, tinggal modal,
dodol bebek apa dodol cilok kan lumayan gitu ya. Dodol martabak kan lumayan juga gitu ya. Nah itulah kita melihat bagaimana adilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya menolak. Kami tidak menjualnya kecuali kepada Allah. Ya, ingin wakaf sebenarnya, tapi Nabi tetap gak mau. Saya beli, ya, sehingga akhirnya ya Bani Najjar sebagai bani dari dua anak yatim tadi itu menjualnya. Ini disampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah ditetapkan harga, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terlibat langsung, walaupun pembiayaannya yang menegokan adalah Nabi, nanti yang membayar adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang terlibat dalam pembayaran. Jadi dua-duanya mendapatkan kebaikan. Rasul yang menawarkan untuk dibeli, dan kemudian Rasul kan juga nggak punya uang. Nah, uangnya dibebankan kepada atau minta kepada Abu Bakar untuk membayarnya. Jadi dua sahabat yang luar biasa ini semua terlibat di dalam pembangunan Masjid Nabawi. Nanti pengembangan berikutnya di tahun ke-6, tahun ke-7 Hijriah, ketika Islam sudah berkembang, sudah menyebar kemana-mana, kemudian banyak yang berdatangan sehingga perlu perluasan, maka saat itu yang menjadi penyokong dana untuk pembebasan Masjid Nabawi adalah Utsman bin Affan. Ini memang inilah balung-balung gede gitu ya. Jadi kalau ada urusan-urusan yang sifatnya finansial, kalau nggak Abu Bakar, Abdurrahman, Utsman, ini yang seringnya langsung mengeluarkan harta fi sabilillah. Nah, kemudian dalam proses pembangunan ya, setelah kemudian tanah diratakan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin pembangunan itu sendiri. Ya. Rasul yang turun tangan, kemudian di sana ada beberapa pohon korma, kemudian ditebang, kemudian ada beberapa makam tua kaum musyrikin, makam-makam itu dipindahkan, kemudian tanahnya diratakan, dan pohon korma yang kemudian ditebang itu dijadikan sebagai bahan material gitu ya. Jadi pembangunannya dilakukan secara gotong royong antara kaum Muhajirin dan Ansor ya. Luar biasa ya. Nabi ketika meletakkan batu pertama, groundbreaking gitu ya, kemudian disuruh para sahabat, selama membangun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saling menyemangati, gitu, saling melantunkan puisi. Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fangsuril ansor wal muhajirah. Ya, ini puisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tidak ada kebaikan hidup yang setara kebaikan akhirat, maka berikanlah pertolonganmu kepada Ansor dan para muhajirin yang sudah hijrah. Jadi Ali pun juga menyemangati dengan syairnya gitu ya, dengan syairnya. Jadi semuanya saling memberikan syair-syair. Itu Nabi, la khaira illa khairul akhirah fangsuril ansor wal muhajirah. Nah, jadi semangat ya, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali juga menyemangati dengan syairnya, tidaklah sama orang yang memakmurkan masjid, yang bekerja keras siang dan malam, dengan orang yang hanya menghindari debu dan duduk bersantai. Ya, jadi syair ini untuk membuat suasana kerja yang berat menjadi kehangatan, menjadi akrab antara para sahabat. Jadi saling menyemangati, saling support, saling berpantun kalau bahasa kita gitu, saling bersyair, dan semuanya dalam rangka untuk menyemangati satu di antara yang lainnya ya. Nah, di sini hadirin sekalian, dalam proyek membangun ya Masjid Nabawi ini yang paling
harus kita garis tebali adalah ini meleburnya kasta dan suku, meleburnya sekat suku dan kasta, posisi sosial di masyarakat, ya, di mana biasanya yang punya uang jadi mandor gitu ya. Biasanya yang punya jabatan hanya 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 mantau tok gitu ya. Ya. Kemudian yang elit lah, orang-orang elit cuma nolong tok kayak gitu ya. Kemudian tangannya karo petangkrian kayak gitu ya, kemudian karo ngopi samping gitu, jadi cuma kayak mandor ya gitu ya, cuma ngawasi begitu, jadi kayak mandor begitu. Tapi kita lihat dari proyek buildingnya Nabi ini, pertama kali membangun Masjid Nabawi ini kan proyek utamanya Nabi di sini ini, yang menjadi kekuatan umat Islam adalah hilangnya sekat-sekat sosial. Ya. Di mana saat itu ya ada orang-orang yang dengan strata yang rendah seperti Bilal dari budak, kemudian dari Ammar bin Yasir ya, juga seorang budak juga, kemudian Salman Al-Farisi dari Persia, kemudian dari Kang bangsawan ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Umar bin Khattab, ada Hamzah, ada Rasulullah sendiri, kemudian ada dari suku Ansor, ada Asad bin Zurarah, ada Sa'ad bin Mu'ad, ya, ada Sa'id bin Ubadah, dan yang lain, itu semua menjadi satu. Inilah yang disebut dengan al-ukhwah al-islamiyah. Ya, jadi bangunannya belum selesai, tapi persaudaraannya sudah semakin kokoh. Nah, inilah yang kemudian menjadi fondasi Nabi untuk nanti mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Ya, dengan hilangnya sekat-sekat itu ditambah dengan persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melihat kekuatan Madinah bukan hanya kekuatan yang mungkin secara matematik hitungannya masih bisa dihitung dengan jari, tapi kalau bicara kekompakan, kalau bicara tentang militan, mereka adalah ka'annahum bunyanun marsus, ya. Mereka seperti bangunan yang kokoh yang susah untuk ditembus. Makanya itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu suka kepada orang-orang yang ketika dia berjuang di jalan Allah itu kompak gitu loh, seras, ya, serasi, kompak, menyatu, benar-benar menyatu secara fisik, secara batin itu menyatu. Ya. Jangan seperti orang-orang Quraisy, kelompok besar, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat jumlah mereka besar, banyak, tetapi hati-hati mereka terpecah belah. Jadi pilih yang mana? Sedikit kompak atau banyak bercerai-berai. Sehingga kalau kita bicara tentang kekuatan yang menakutkan ya ini, kecil tapi kompak. Ya, banyak pasukan-pasukan yang didasari dengan kekompakan dan persatuan antar kelompok ini menjadi kekuatan yang sangat-sangat besar. Ya. Nah, pembangunan Masjid Nabawi ini itu menjadi simbol di awal tentang persaudaraan kaum muslimin, di mana sekat-sekat sosial diruntuhkan, dihilangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang menjadi standar untuk dilihat siapa yang paling utama, siapa yang paling
Siapa yang paling top bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Kaya bertakwa bagus, miskin bertakwa juga bagus. Artinya semua saling mengungguli satu sama yang lainnya dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan persoalan-persoalan duniawi. Semuanya punya keutamaan pastinya. Nah, kita bisa melihat material gitu ya yang dibangun, yang disiapkan untuk pembangunan Masjid Nabawi itu, kalau fondasi itu dari batu gitu ya, nanti disusun setinggi kurang lebih 1,5 meter gitu ya, untuk jadi dinding gini ya. Kemudian setelah itu kemudian batu bata yang terbuat dari tanah liat. Kemudian pilar-pilarnya dari batang pohon kurma yang dari tebangan di awal, kemudian pelepah dan daun kurmanya itu dijadikan sebagai area yang untuk menutupi sebagian area masjid, yang kemudian nanti di situ menjadi tempat tinggal ashabus suffah gitu ya, orang-orang yang memang dia nggak punya uang untuk beli rumah ya. Dia nggak punya uang untuk beli rumah, untuk ngontrak kalau pada sekarang gitu ya, ya tinggalnya di masjid, ditampung sama masjid ya. Nanti tokoh-tokoh besar itu yang tinggal di serambi masjid, ada Bilal bin Rabah ya. Kemudian ada Salman Al-Farisi, ada Mikdad Al-Aswad ya, ada Khobab bin Arad, ada Ahmad bin Yasir, ada Abu Darda, ada Ukasyah, ada Abu Hurairah ya. Itu orang-orang yang kemudian tinggal di serambi masjid ya, yang memang disiapkan untuk orang-orang yang tidak punya rumah begitu ya. Lantainya masih pasir dan kerikil ya, masih nanti ditaburi dengan pasir yang halus sehingga kemudian kalau pas sujud tidak sakit kepalanya begitu. Nah, itu material ya, cukup sederhana ya pada masanya gitu ya. Nah, kita bicara masa pada saat itu gitu ya, dan nggak punya kas ya. Kalau ingin bangun kayak rumah-rumah besar ya bisa gitu ya. Tapi saat itu Nabi tidak ingin merepotkan. Dah seadanya saja. Yang penting ini akan dipergunakan untuk masjid. Kemudian desainnya adalah Masjid Nabawi ini menghadap ke utara. Ya. Hanya bagian utara yang kemudian ditutupi oleh daun dan pelepah kurma. Ya. Sedang semua bagian lainnya dibiarkan terbuka. Bagian utara inilah yang kemudian disebut as-suffah. Ya. Jadi tempat tinggal para sahabat yang tinggal di masjid ya, karena masalah ekonomi pastinya ya. Masjid Nabawi ada 3 pintu, pintu selatan, pintu timur, dan pintu barat, dan kemudian luasnya sekitar 400 meter persegi ya. Artinya tidak begitu besar di awal ya, tapi cukup untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya kalau kita melihat di museum ya, di museum sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, kita akan tahu replikanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di belakang itu ada tempat untuk ashabus suffah, kemudian di sisi yang lain itu untuk pengimaman dan untuk istilahnya tempat imam ya. Kemudian Nabi menjadi imam di sana. Sangat-sangat sederhana Masjid Nabi SAW, tapi bukan sederhananya gitu ya, tapi bagaimana cara mengisi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang memberdayakan umat,
kegiatan-kegiatan yang mendorong ekonomi, bahkan mendorong politik. Ya, disinilah Nabi merencanakan peperangan, Nabi membahas tentang cara mengatur negara. Ya, di masjid inilah semua kegiatan-kegiatan kaum muslimin disentralkan. Ya, masjid yang sangat kecil, sederhana, tapi kelak masjid ini akan membawa peradaban yang luar biasa. Hanya 10 tahun ya, Nabi mendapatkan tempat yang bisa mengembangkan kaum muslimin dengan lebih nyaman, lebih tenang daripada kondisi di Mekah. Banyak gangguan, banyak tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan dari orang-orang Quraisy. Disinilah Nabi bisa fokus untuk mengembangkan agama Islam. Ya. Disinilah kemudian Nabi bicara tentang politik, Nabi bicara tentang bagaimana mengatur negara, bagaimana, dan disinilah ya kita akan tahu Islam berkembang, gitu ya. Islam jaya mengalahkan Persia dan Romawi, peradaban yang sudah ada sejak 7 abad silam ya. Kalau Romawi 8 abad silam ya. Bayangkan peradaban besar, sedangkan Madinah hanya kecil seperti ini ya. Dengan lokasi yang masih sederhana seperti itu, tapi bisa mengalahkan pasukan Romawi dan pasukan Persia. Inilah menunjukkan bahwa fasilitas itu tidak menjamin segalanya sebenarnya, tapi militansi, tapi kekuatan batin, kekuatan hati itu yang bisa menjadikan sesuatu yang mungkin dianggap remeh, kecil, tapi bisa menggentarkan dan bisa menggoyahkan peradaban. Makanya kata Soekarno gitu ya, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia gitu ya. Berikan aku 10 pemuda, berikan aku 1 pemuda, aku akan cabut gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda, aku akan mengguncangkan dunia. Artinya ya, namanya orang yang dibina dengan intens, dengan gebrakan yang luar biasa, maka jadilah orang itu kokoh secara mental, kokoh secara akal, kemudian punya mental baja, itu yang paling penting, dan tidak takut dengan apapun. Sehingga orang-orang yang kemudian dididik oleh Nabi SAW, mereka menjadi orang-orang yang la yakhafu laumat laim. Mereka tidak takut dengan gertakan, tidak takut dengan ancaman, mereka tidak takut dengan celaan. Jadi orangnya bermental baja semua, bermental kaisar semua, bermental seorang pejuang semua. Ketika digentarkan oleh musuh, mereka tidak takut. Ketika mereka ya, seperti nanti ada kisah gitu ya, ketika perang dengan bangsa Romawi ya, di situ ketika raja Romawi namanya Rustum memanggil pasukan yang paling rendah, namanya Ribi bin Amir. Pasukan, kalau bahasa kita kalau di kelompok-kelompokan itu, ini pasukan elit, pasukan sedengan ya, yang pertengahan, ini pasukan yang paling bawah. Ini paling bawah lagi. Dipanggil, kemudian Rustum bertanya kepada orang tersebut, namanya Ribi bin Amir. Bertanya tentang apa motif Anda menyerang kami, gitu ya. Apakah kalian mau harta? Ini kami kasih harta. Terus kalian pulanglah. Kalian mau wilayah, kita kasih wilayah kami. Tapi jawaban dari Ribi bin Amir luar biasa. Ya. Dengan semangat yang membara, kami datang linuhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang
untuk menjadikan kalian orang yang awalnya menyembah manusia, yaitu Yesus itu ya, kepada menyembah Tuhannya manusia. Ya. Kemudian kami datang untuk mengeluarkan kalian dari melencengnya agama kalian kepada Islam yang lurus. Jawaban yang begitu meyakinkan. Jawaban yang tidak takut. Jawaban yang tidak pelongo-pelongo gitu ya. Jadi jawaban yang benar-benar membuat tertegun Rustum. Dan ketika Habib bin Amir dipersilahkan untuk keluar, maka Rustum mengatakan kepada anak buahnya, kita akan kalah. Kita akan kalah. Terus kemudian anak buahnya bertanya, wahai Rustum, kenapa engkau katakan seperti itu? Lihat, pasukan bawahnya saja kayak gitu. Pasukan sing kerucuk gitu loh. Ibaratnya untul bawang sing pelengkap tok iki koyo ngono kuwi gitu loh. Apalagi kalau kita bicara pasukan elitnya. Apalagi kalau kita bicara pemimpinnya, kita kalah. Kalau satu pemimpin yang kemudian visinya sama dengan anak buah yang paling bawah dan diilhami dengan benar, maka pasukan itu menjadi pasukan yang luar biasa. Maka Rustum saat itu mengaku, dah kita kalah. Berapapun jumlah kita akan kalah. Lihat omongan saya. Dan benar, bayangkan pasukan Rustum saat itu adalah 400.000. Ya, 400.000. Dengan kaum muslimin hanya 20.000. Ya, perbandingan yang luar biasa gitu ya. Tapi bisa kalah di tangan kaum muslimin. Ya, itu luar biasa itu ya. Jadi untuk melihat, mengukur seberapa hebatnya Islam itu, Rustum sampai memanggil pasukan yang mungkin gak dianggap gitu, pelengkap lah. Ternyata jawabannya meyakinkan, jawabannya bisa menggetarkan Rustum, ya, karena jawaban dari pasukan pasukan pelengkap ini itu sama dengan jawaban panglimanya, dengan pasukan-pasukan yang lain ketika dipanggil oleh Rustum, jawabannya sama semua. Maka ketika jawaban sudah sama semua, ya sudah. Karena kan kadang-kadang ada yang datang ke medan perang, kenapa? Karena perasaan terpaksa misalkan, karena harta misalkan, karena ingin apa dan sebagainya. Ini semuanya sama jawabannya. Maka saat itu Rustum dengan pasukan yang jumlahnya kurang lebih 400.000 itu kalah dengan jumlah kaum muslimin yang jumlahnya hanya 20.000 saja. Itu kenapa? Ya karena pendidikan yang bermental baja, bermental kokoh yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu digemblengnya bukan di hotel gitu ya, bukan di tempat-tempat kafe ya, atau tempat-tempat yang tempat-tempat yang outdoor gitu ya, healing sambil healing, bukan, tapi tempat pembinaannya ada di masjid. Kenapa? Satu, itu rumah Allah. Yang kedua, akan dapat keberkahan. Yang ketiga, yang jelas Allah senang kalau kemudian rumahnya dimakmurkan, dibicarakan hal-hal yang kebaikan, maka Allah akan membantu, ya, membantu mensupport dengan baik, dengan luar biasa kalau masjid digunakan untuk membahas persoalan-persoalan umat, ya, sebagaimana dulu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu hadirin sekalian, ini masih pembahasan yang pertama. Nanti kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mu'akhad, bagaimana Nabi mempersaudarakan. Ini penting sekali, ya, supaya tidak tercerai-berai gitu loh. Karena kesukuan itu takutnya muncul fanatisme, muncul kebanggaan sukunya atas yang lain. Nah, itu menjadi persoalan. Sehingga Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin yang demikian, maka nanti dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Di situ nanti menambah kekuatan kaum muslimin lagi, menambah persatuan, menambah kesatuan, sehingga kaum muslimin menjadi bangunan yang kokoh, tidak mudah untuk ditembus, tidak mudah untuk dihancurkan. Saya kira itu, masya Allah luar biasa. Inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan strategi, gitu ya. Datang ke Madinah, orang ujuk-ujuk, mengopo bingung gitu ya, enggak. Tapi sudah merencanakan. Ini harus bangun tempat sentral untuk kegiatan, kemudian setelah itu harus mempersaudarakan. Nah, nanti setelah itu Piagam Madinah, ya, menyatukan orang-orang yang ada di Madinah dengan satu ikatan. Itu juga bagian dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah luar biasa. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.